Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kesehatan, diberikan nikmat panjang umur, diberikan sehat wal afiyah, sehat yang bermanfaat. Kita dibangunkan Allah dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Setelah mati kecil kita, ya orang tidur itu kan ya mati kecil. Karena orang tidur itu nggak tahu apa-apa, nggak mengerti apa-apa. Makanya doanya itu setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan setelah matiku. Mati kecil tidur. Kejadian apapun itu tidur kita nggak tahu. Apa yang terjadi di dalam kita tidur kita nggak tahu. Nah, di lingkungan kita itu kita nggak tahu. Ya. Bahkan anak kita, istri kita di samping kiri kanan kita aja kita tidak tahu ketika tidur. Alhamdulillah pagi hari ini Allah bangunkan kita. Bangun dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, kemudian kita aktivitas setelah bangun, kita bisa sholat, ya, sholat berjamaah, sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salat dan salam dan intinya semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, namun menjadi Nabi yang menjadi pemimpinnya para Nabi, Nabi yang istimewa spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi akhir zaman akan tetapi sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan dunia ini seisinya. Bahkan Allah ciptakan surga neraka ya, karena kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan surga. Ya. Allah ciptakan dunia ini, bahkan kita semuanya. Laulaka ma khalaqtul aflak. Dalam hadis qudsi katakan bahwa seandainya aku enggak menciptakanmu Muhammad, maka aku tidak menciptakan dunia ini seisinya. Enggak ada kita ini kalau enggak ada Rasulullah. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah ini umatnya saja, kita saja ini diiri oleh para nabi-nabi terdahulu. Mulianya para nabi terdahulu itu, bahkan ulamanya, umatnya Rasulullah itu menyamai mulianya para nabi. Jadi ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulamanya umatku itu bagaikan nabinya Bani Israel. Ini banyak yang protes, kok masa bisa ya Rasulullah, masa bisa begitu ya Allah ya. Nah, seperti itu. Maka beberapa nabi itu sampai ingin menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim itu cemburu sekali kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu cemburu sekali kepada kita. Sampai mengatakan bahwa umat akhir zaman, umat Muhammad itu diberi apa yang tidak aku beri, yang tidak diberikan kepadaku. Ya. Mereka diberi oleh Allah yang tidak diberikan kepadaku. Di antaranya adalah umatnya Muhammad itu, ya, umatnya Nabi kita atau kita ini diberikan keistimewaan yang tidak diberikan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim atau Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika berdosa itu dipisahkan antara dia dan istrinya.
Nabi Adam ketika menyalahi aturan undang-undang perundang-undangan surga, ya tidak boleh memakan buah khuldi. Buah khuldi, bukan kenalnya kita buah khuldi. Karena buah khuldi itu sebenarnya memberi nama adalah setan, itu sebenarnya yang memberi nama. Karena itu ditipu, ya, menipu bahwa kamu kalau pengen kekal di sini ya mangan buah ini. Khuldun itu artinya buah kekekalan. Jadi ini akan kekal abadi di surga. Akhirnya tertipu, di bujuk rayu, ditipu, kemudian dimakan dan kemudian diturunkan oleh Allah dari surga itu, dipisahkan antara Nabi Adam dan istrinya. Ya, Nabi Adam diturunkan di India, terus Ibu Hawa diturunkan di Jeddah jauh. Makanya Jeddah itu artinya adalah neneknya. Terus ketemu setelah beratus tahun ya, dan baru bertemu di Jabal Rahmah. Yang kalau umroh atau haji itu di situ ada sebuah tugu yang di situ, kemudian orang Indonesia itu banyak yang nulis di situ tulisan pakai spidol. Nggak tahu itu kenapa bisa begitu, siapa yang memulai, kita nggak tahu itu. Itu nggak ada syariatnya sebenarnya, ya. Di situ ya berkunjung kemudian sebenarnya. Terus ditipu sama orang-orang Arab yang terjelas itu, dipinjami spidol, setelah kita pakai ternyata bayarnya 10 real. Kalau nggak tahu itu, kalau nanti yang belum berangkat mau berangkat di sana nggak usah pinjam, itu bukan pinjam Pak, itu ya, mereka sewa, itu sewakan dari situ. Jadi dipisahkan antara Nabi Adam dan istrinya. Kemudian ketika berbuat dosa, bertobatnya saja itu, ya, bertobatnya Nabi Adam diterimanya itu di kota Mekah. Ya, diterima di kota Mekah. Terus setelah Allah menurunkan Nabi Adam dari surga, diturunkan dalam keadaan telanjang, tidak punya pakaian, dilepasi pakaiannya semua. Nah, itu membuat cemburu. Sedangkan umat Rasulullah kita ini berbuat dosa itu biasa saja. Ya, kita tetap dengan istri kita, dengan anak kita ya kumpul biasa saja, tidak dipisahkan oleh Allah. Tidak kemudian kalau dosa kita ini terus bercerai, enggak, atau mungkin kita dipisahkan dengan istri kita, dengan suami kita, tidak. Dan kita bertaubat, umat Rasulullah SAW itu bertaubat tidak dikhususkan dalam satu tempat, tidak harus pergi ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Di mana saja kita bertaubat kepada Allah, taubat kita sungguh-sungguh, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau di Jayapura, di Jawa, di Makassar, di Ternate, mana saja, bumi mana saja, kita bertaubat, taubat kita sungguh-sungguh, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, sebaliknya tadi. Setelah kita hidup ini, Allah beri pakaian kita lengkap, walaupun kita banyak berdosa. Ini terbaliknya, cemburu sekali sama kita. Nah, inilah kita beruntung, kita senang menjadi umat Rasulullah SAW, bahagia sekali. Ini saya sampaikan supaya kita ini jangan susah, kita jangan sedih, jangan senang, gembira, bahagia itu tergantung dengan benda-benda yang ada dalam diri kita. Syaratnya bahagia itu harus sulit, tidak usah. Bahagia menjadi umat Rasulullah itu luar biasa. Tidak usah bahagia itu menunggu uangnya banyak, terus istrinya harus cantik, terus syaratnya itu macam-macam, ya. Rumahnya harus bagus, ya. Bahagia tidak harus itu. Bahagia menjadi umat Rasulullah SAW itu bahagia. Kita ini harus bahagia. Nabi Isa alaihissalam itu saking kepinginnya menjadi umat Rasulullah itu, dan keinginannya dikabulkan. Maka nanti di akhir zaman Nabi Isa itu diturunkan kembali supaya merasakan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Kita ini harus senang menjadi umat Rasulullah, itu tidak boleh kita susah,
kita ingat bahwa apapun yang terjadi, ujian yang Allah berikan, ya, cobaan-cobaan yang selama ini mungkin Allah berikan kepada kita, itu jangan terlalu kita ingat. Kita masih banyak rahmat kasih sayang yang Allah untuk kita. Kita ini menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau cobaan ujian, saya bilang dunia ini tempatnya memang bercampurnya antara baik buruk, senang susah, bahagia, itu ya bercampur itu di dunia ini. Orang yang dosa, orang yang tidak berdosa, di dunia ini tempatnya. Ya, kadang susah, kadang sedih, biasa saja itu. Ya, tapi jangan terlalu difikirkan karena memang ladangnya, tempatnya permasalahan di dunia ini. Maka dikatakan bahwa kalau nggak mau bermasalah, nggak mau sama Ustaz punya masalah, nggak berani punya masalah, jangan hidup. Ya. Karena hidup itu tempatnya masalah. Nanti bapaknya baik, istrinya yang kurang baik, nanti anaknya lagi kurang baik, tiga anak baik, suami baik, istri baik, kesehatannya yang kurang baik, sehat badannya, istri baik, anak baik, rezekinya yang kurang mendukung. Sebegitu dunia seperti itu. Nah, nanti dipisahkan di akhirat itu, yang baik-baik dikumpulkan dengan yang baik-baik saja, yang buruk-buruk saja. Bahagia terus, tidak ada susahnya lagi. Yang susah terus, tidak merasakan kebahagiaan lagi. Nah, itu nanti di sana. Ya. Maka ingat, satu kebahagiaan yang paling utama adalah kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi umat Rasulullah, Nabi yang luar biasa. Maka dikatakan di dalam kitab ini bahwa dalam para ulama mengatakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Annallaha ta'ala akrama, ya, sesungguhnya Allah ta'ala akrama itu memuliakan, ya, memuliakan Nabiyahu Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi kita, bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan, ya, diberikan 5 kemuliaan yang enggak diberi kepada orang-orang ataupun nabi-nabi terdahulu, ya. Yang pertama adalah akramahu bil ismi. Nabi Muhammad itu dimuliakan dengan namanya sendiri. Nama Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji, di namanya saja, ya. Jadi orang kalau mau memanggil Muhammad, itu orang musuhnya sendiri itu kalau memanggil Muhammad artinya adalah orang yang terpuji. Jadi nggak bisa menghina. Muhammad kurang ajar loh, orang yang terpuji yang kurang ajar, kan tidak ada. Di namanya itu sudah panggilan memuji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya anak itu, saya beri nama Muhammad semua. Itiba, ya, itiba. Dan itu baik. Ahmad, Muhammad, ya. Kalau ada yang bilang nama apa arti sebuah nama, yang nggak cocok kalau saya. Nama itu adalah doa, ya, doa, harapan kita itu, harapan kita menjadi seperti itu. Muhammad itu adalah orang yang terpuji dan meniru kebaikan kepada orang-orang soleh, kepada Nabi, kepada apa yang kita idolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya baik. Saya katakan di sini, ternyata di saat Fir'aun dan tentaranya menyeberang Laut Merah itu ada satu yang tidak tenggelam. Itu hanya gara-gara dia punya songkok mirip songkoknya Nabi Musa. Oh, itu mengidolakan songkoknya saja itu bisa selamat. Ya, masalah iman nggak tahu, tapi jelas terselamatkan. Nah, kita ini mengidolakan. Biasanya kalau idolakan itu kan mengikuti, ya, mengikuti. Nah, mengidolakan. Ya, nama seperti itu. Jadi Rasulullah dimuliakan oleh Allah dengan namanya. Nama Muhammad. Abu Jahal itu ingin merubah, jangan diberi nama Muhammad dia. Ya, beri nama yang lain. Sama namanya saja diprotes.
karena tahu bahwa nama Muhammad itu adalah nama pujian. Nama muzammah, orang yang tercela, tapi ya nggak cocok karena orangnya baik kok tercela, ya. Ya bagaimana orang yang baik mau dipanggil orang yang tidak baik? Karena Rasulullah itu luar biasa, ya Allah, tidak ada kok manusia seperti itu. Kalau kita membaca, ya, manusia kok bisa baiknya begitu, nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung, menyikapi sesuatu itu dengan begitu bijaknya, ya. Nah ini tidak bisa begitu tuh, bijaksananya luar biasa. Makanya dikatakan bahwa Rasulullah itu nabi yang menjadi basyiron, menggembirakan, ya. Basyiron itu menggembirakan. Kalau basyaron itu sebaik-baik manusia, ya. Basyir, ya, manusia yang menggembirakan. Jadi Basam itu mukanya itu membahagiakan orang lain. Lihat mukanya itu orang terus bahagia gitu. Kita ini orang lihat muka kita asalnya bahagia malah jadi nggak seneng, ya, jadi sumpek. Makanya dikatakan kalau ada orang mau curhat, orang mau memberi karena susah sedih, lihat mukanya Rasulullah itu sudah nikmat, sudah hilang masalahnya. Nah, lihat kita malah tambah masalahnya. Jadi Rasulullah itu dimuliakan oleh Allah yang pertama adalah lewat namanya saja, baru namanya, ya. Di Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam, di Muhammad. Kemudian wal jismi dan jisimnya, wal ato dan pemberiannya, wal khoto'u dan bahkan kesalahannya, ya, apa pernah salah, ya, nanti dijelaskan, wal ridho dan ridhonya. Jadi Rasulullah diberi hal spesial oleh Allah itu namanya dan pemberiannya. Kemudian ketika melakukan sesuatu yang dianggap itu salah, ya, padahal tidak salah, wal ridho dan mendapat ridhonya Allah. Jadi tadi itu namanya amal ismu fanadahu birrisalah. Jadi karena mulianya Rasulullah itu di dalam Al-Quran itu, kalau Allah memanggil itu tidak langsung namanya, tapi birrisalati, dengan nama panggilan, yaitu nama kerasulannya, ya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika dalam Al-Quran. Wahai utusan, ya. Ya ayyuhar rasul, tidak ya Muhammad, tidak, tapi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Nah, ini ada orang kok anti Sayyidina, anti, kan aneh. Allah sendiri memanggilnya itu pakai kehormatan, gelar kehormatannya. Ya, gelar kehormatannya. Ada cerita di mana? Di Jogja katanya itu ada yang protes karena Sayyidina itu. Ya, seorang dosen mengajari Sayyidina itu adalah bid'ah, tidak ada. Ya, Muhammad, ya Muhammad, Nabi Muhammad, ya, atau Muhammad saja. Allahumma sholli ya Muhammad. Akhirnya dia keluar, ada salah satu mahasiswanya yang bilang, misalnya namanya Harun tuh, Harun, itu nggak pakai Pak, nggak apa-apa. Dia marah. Kenapa kau panggil Harun? Panggil saya Pak. Ya, lupa itu kan tambahan. Ya. Padahal profesor dipanggil Harun. Nama saya itu panggil Pak. Saya ini profesor. Nah, biasanya panggil Pak Prof malah, ya kan? Gitu. Gelar kehormatan dipanggil. Ya. Maka ya, wong kamu saja dipanggil nama langsung marah, apalagi Rasulullah. Rasulullah nggak marah, tapi ini kita menyematkan ada Sayyidina, Habibina, itu kan artinya apa? Itu adalah gelar penghormatan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah saja di dalam Al-Quran memanggil ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya, dipanggil tidak langsung namanya. Ya. Kemudian
Jadi tidak seperti nabi-nabi yang lain, ya. Nabi yang lain itu kama nada jami al anbiya'i, sebagaimana dipanggilnya para nabi-nabi yang lain alaihi wassalam. Seperti Nabi mislu Adam, Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Langsung Allah, wahai Adam, kamu tinggallah di sini di surga dengan istrimu. Ya Nuhu ya Nuhu, wahai Nuh. Langsung begitu. Tidak ya Nabi, ya tidak ya Nabi atau ya Rasul Nuh, tidak, tapi langsung namanya. Ini menunjukkan memang Allah istimewakan betul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya itu, Nabi Ibrahim, ya, dan nabi-nabi yang lain tentunya. Wahada fi wakti, ya, dan panggilan ini adalah fi wakti inzalil wahyi, ketika datangnya wahyu. Jadi ketika datangnya wahyu maka Allah memanggil pangkatnya Rasulullah sebagai seorang Rasul, ya. Kemudian yang kedua, ini yang dengan namanya tadi, ya, dengan namanya. Kemudian Allah beri keistimewaan tadi, yang kedua adalah wal jismi, ya, dengan nama wal jismi dan jisimnya. Jisimnya keberadaan dirinya, ya, di mana Rasulullah itu kholqon wa khuluqon, sempurna bentuknya, ya, bentuknya. Faida arada, faida ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Jadi ketika Rasulullah itu menghendaki sesuatu, fa'ajaba huwa binafsi, maka Allah selalu mengabulkan apa yang menjadi permintaannya, ya. Ketika disuruh mengangkat tangannya, maka mintalah ya Muhammad, mintalah kamu akan diberi, ya, begitu, ya. Ketika engkau meminta pasti akan diberi. Dan alhamdulillahnya itu yang paling terkenal pemberian yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan permohonan Rasulullah itu adalah kita ini yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diingat tuh ummati. Ya Allah, saya memohon kepadamu umatku, memohonkan kepada umatnya, bukan untuk dirinya, ya. Kita ini dimohonkan supaya kita tidak ada dari salah satu umatku satu pun yang nanti masuk ke dalam neraka. Ya, pertanyaannya itu mampir atau tidak, itu saja. Ya masuk, nanti dikabulkan semua umat Rasulullah ini masuk ke dalam surga. Ya hanya ya ada yang mampir, ada yang tidak, itu, ya. Nah kalau mampir satu hari saja gosong porong, ya, hangus lah. Nah ini yang kita minta ini juga usah mampir gitu, ya, langsung kilat gitu. Ini yang mampir ini. Maka ketika sudah dalam riwayat itu, ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke dalam surga, kemudian surga ditutup, ya, setelah surga ditutup sudah selesai, nggak lagi dibuka lagi untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang lain. Dan surga itu tidak boleh dimasuki oleh umat yang lain dulu sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasanya. Nah, kita bersyukur sekali, Pak. Jadi kita berpikir ke sana luar biasa. Ya. Jadi ini dengan jisimnya, ini mampu membuka, mampu mendapat atau mampu sehingga Allah itu apa? Memberikan apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau doa itu ya jangan lupa harus ada sholawatnya, ya, membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau pasti dalam doa itu ya harus ada wassallallahu ala sayyidina Muhammad, ya, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Penutupnya pakai itu, pembukanya pakai hamdalah. Jangan moro-moro, ya Allah aku minta ini. Ya, kamu siapa? Ya. Jadi memuji, merayu Allah dulu dengan hamdalah itu rayuan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya, kayak anak kita kalau mau minta itu kan, aduh bapak baik dah, wah bapak ini. Ya gitu kan, rayu dulu. Kita rayu ke Allah dulu, kemudian setelah itu ditutup dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tutup. Dan apa-apa itu nggak sah kalau nggak ada sholawat. Sholat itu kalau nggak ada sholawat ya nggak sah. Makanya sedikitnya tahiyat itu sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nggak pakai Sayyidina, kalau enggak ya Allahumma sholli ala Muhammad tadi. Itu makanya kalau terawih itu tidak usah hamidul majid, nanti kelamaan ya. Bapak-bapak sudah mau makan, nyambung makan dari buka itu baru minum sama kue dua, yang terawihnya lama sekali karena lengkap baca tahiyatnya sampai Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Jadi tahiyatnya cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sah, yang penting ada sholawatnya. Nah, kalau sholawatnya nggak ketut, nggak dibaca, ya nggak sah. Nah, termasuk sholawat itu adalah syaratnya rukun daripada sholat. Khutbah juga begitu. Khutbah itu juga harus ada sholawatnya. Ada 5 rukun khutbah. Ya, hasil, hamdalah, sabron, sholawat yang nomor 2. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tapi jangan salah, ada itu khotib saya dengar pernah. Itu lucu, dia alhamdulillahirabbil alamin langsung wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain gitu. Itu kayaknya benar kalau orang enggak teliti, wah benar. Padahal itu kalau diartikan kan kacau itu. Ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in, dan kepadanya kita mohon pertolongan. Wa ala alihi, dan keluarganya keluarga Allah punya keluarga. Wa ala alihi washabihi ajmain, dan kepada keluarga para sahabatnya semua. Itu ada as-shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, baru wa ala alihi gitu. Ya, sholawat itu harus dibaca, menjadi syarat. Bahkan taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu karena mencatut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikutkan di dalam doanya itu. Ya, kita berdoa begitu, ada tata keramanya. Ya, tata kerama. Adapun wa amal atau tadi ya namanya namanya jisimnya, kemudian pemberiannya. Kila mana wa amal atau adapun pemberiannya yang terbesar itu adalah afallahu angka. Jadi ketika Allah memintakan doa diampunkan dosa-dosanya kita ini ya, dosanya umatnya itu, maka afallah, maka Allah mengampuni ya, mengampuni dosa kita. Dan Allah sangat memberi banyak sekali nikmat kepada kita ya. Karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha ya. Dan Allah memberi ya, kemudian Tuhan memberi fatardha, kemudian setelah diberi itu Allah ridho. Nah, itu yang paling inti, Allah itu meridhoi. Setelah memberi ridho. Jadi karena ada orang yang memberi tapi tidak ridho, kita juga kadang begitu, memberi tapi tidak ikhlas. Karena anaknya merajuk terus, anaknya memaksa terus diberi tapi tidak ridho. Ya sudah sana bawa. Nah ini Allah itu memberi dan ridho. Allah itu memberi dan ridho. Dan ridhonya Allah ini di atas segalanya, di atas semuanya. Ya, pada kita ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau diberikan kepada kita. Jadi wa amar ridho, adapun ridhonya tadi ya, wa ala mana ini? Wa alaihi.
Jadi yang diridhoi wa ammar ridho. Adapun ridho, contohnya ridho yang Allah berikan kepada kita. Ridho kepada apa? Fidyatahu wala sodaqotahu wala nafaqotahu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah dan umatnya, pemberian yang diberikan, sodakoh yang diberikan, ya, fidyah yang dibayarkan, senafakoh yang diberikan kepada keluarganya, itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini kerja, terus kemudian niat kerja baik dengan cara yang baik, kemudian diberikan kepada nafkahnya kepada anak istri, keluarganya, ini mendatangkan ridhonya Allah, ya, mendatangkan ridhonya Allah. Tidaklah seorang tua yang datang kemudian membawa nafkah untuk keluarganya, dia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini enggak diberi kepada orang-orang terdahulu, ya. Nah, ini kita beruntungnya menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita saja bagaimana kita ini memanfaatkan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur, senang, bahagia. Jangan bahagia itu diukur dengan yang sulit-sulit, yang susah-susah. Bahagia itu kita dilahirkan tanpa meminta menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, ya, minimal mengurangi beban kita, mengurangi ya sumpah kita. Enggak usah sumpah kita jadi umat Rasulullah, menjadi orang beriman, orang Islam, ini kebahagiaan yang luar biasa. Saya yakin itu Pak Bakri itu enggak minta ya Pak ya, dulu lahir dari ibu siapa, orang muslim, tidak, tapi menjadi orang Islam ini luar biasa, ya, menjadi syukur nikmat yang tiada banding, tiada taranya, ya. Saya nggak pernah tahu dilahirkan dari mana, terus jadi apa, jadi orang Islam kayak Yahudi, kayak Nasrani, tapi ternyata Allah lahirkan kita ini semua, khususnya umumnya dari seorang ibu yang muslimah, dari bapak yang muslim, dan kita ikut juga menjadi orang Islam. Ini syukur, kita ini nggak minta, ya, tapi Allah beri hadiah yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.